Eh, Perkenalkan, nama saya Riwu. Ya, nama saya Riwu Bulan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, tadi kan itu ada Ya, 12 kalau tidak salah ya, sub CPMK. Kemudian ada materi-materinya untuk berapa kali pertemuan, sedangkan kebijakannya itu adalah salah satu kebijakannya adalah disisipkan ya, di dalam mata kuliah umum. Nah, dengan begitu banyak CPMK itu ketentuannya bagaimana? Bisakah kami memilih hanya satu atau dua dari sekian banyak CPMK? Ataukah semuanya harus kami masukkan di dalam struktur kurikulum kami tetapi dibagi ke dalam beberapa mata kuliah atau seperti apa praktisnya, Pak? Terima ya. kasih. Terima kasih Bu Riwulan. 2000. Jadi ya Bu Riwu Wulan ya. Ya Bu Riwu. Jadi gini, Ibu, eh, CPMK ya, CPMK yang kami susun ini sengaja adalah CPMK minimal. Ya, jadi standar, jadi standar sisipan. Tadi di awal kami menemukan permasalahan, Bapak Ibu, permasalahan bahwa capaian pembelajaran dianggap sudah mencukupi. Nah, kami mencoba mendasarkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, karena di sana udah spesifik cakupannya, Bapak Ibu sekalian. Di sana terkait bagaimana timbul sikap non toleransi, kemudian di sana juga ada aspek pengetahuan ya, informasi publik yang harus diketahui, yaitu terkait keberadaan korupsi, penyebab kegawatan, kegentingan, dan di sana juga diharapkan adanya partisipasi publik. Sehingga mendasarkan itu, Bapak Ibu sekalian, CPMK ini ada CPMK minimalnya gitu ya, CPMK minimalnya gitu standarnya. Nah, pertanyaan Bu Riwu tadi, bagaimana Pak Agung? Apakah memang ini harus atau sebaiknya diambil semua? Betul, Ibu. Jadi kami nanti ke depannya pada saat melakukan pemantauan implementasi pendidikan anti korupsi, salah satu ukuran apakah kampus itu sudah implementasi atau belum, kami menggunakan CPMK ini. Bu. Jadi ada cakupan ini. Apakah CPMK-nya ini nanti gitu ya, nanti sudah terakomodir semua gitu ya di rencana pembelajaran. Nah, untuk implementasinya di mata kuliah, kalau memang kalau memang kampus atau dosen pengampu itu menganggap terlalu banyak kalau dimasukkan dalam satu mata kuliah tertentu, karena memang hasil diskusi kami dengan teman-teman kami di kampus yang sudah implementasi pendidikan anti korupsi secara sisipan, memang mereka katakan untuk semua materi ini, bahan kajian ini 3 sampai 4 pertemuan, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 sampai 4 pertemuan. Nah, monggo nanti apakah Bapak Ibu pada saat nyusun kurikulum gitu, tim pengembang kurikulum nanti bisa melihat apakah dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, sub CPMK-nya, apakah nanti bisa dimasukkan ke dalam satu mata kuliah tertentu, ya. Kalau mendasarkan apa yang ada di apa namanya, ada yang di Panduan Pancasila dan draft. Ini memang belum terbit, tapi berdasarkan draft yang ada, Permen Kepdirjen Dikti itu sebenarnya hanya ke satu mata kuliah Pancasila. Tapi memang silakan kalau nanti hanya dimasukkan di Pancasila atau memang kemudian karena beberapa teman kampus itu kan melihat anti korupsi, apalagi terkait peran serta sebagai warga negara itu banyak banyak pas dengan mata kuliah kewarganegaraan sehingga kemudian ada yang masuk di Pancasila, ada yang dimasukkan di eh, kewarganegaraan. Apakah mungkin Bapak Ibu bisa mengambil setengah-setengah? Silakan. Tapi itu sangat dimungkinkan di praktek beberapa kampus sangat dimungkinkan untuk masuk ke eh, dua mata kuliah gitu ya. Kalau memang dirasa satu mata kuliah nggak cukup, tapi memang Ibu di kami memang ke depannya kami ingin bahwa ini standar minimalnya dan evaluasi di kami apakah kampus sudah implementasi atau enggak nanti mendasarkan pada CPMK ini. Kurang lebih seperti itu Ibu Riwu. Semoga menjawab. Terima kasih.
Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih sudah jelas kata Bu Riu, Pak Agung. Oke, Terima kasih. di kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di ruang Zoom, baik dari IAKN Toraja maupun IAKN Manado. Silakan raise hand kalau ada. Bapak Ibu di ruang Zoom ada? Mohon izin Pak Agus. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, material pendukung yang tadi saya sampaikan sudah disampaikan, tautannya di chat, silakan dilihat, diunduh kalau ini sudah disampaikan oleh tim ke chat gitu ya, Bapak Ibu, tautannya. Operator? Apakah sudah sampai? Ya, sudah sampai Pak. Ya, siap. Ya, bagi rekan-rekan yang ada di ruang Zoom. Ada, silakan kalau ada. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian berpikir dan juga menanyakan pertanyaan, saya kembali ke IAKN Palangkaraya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Apakah sudah jelas semuanya? Angkat jempol semuanya kalau sudah jelas. Ya, memang apa yang disampaikan Pak Agung tadi luar biasa ya. Ketika saya secara pribadi menyimak, saya sangat jelas mendengar materi yang disampaikan. Dan juga rupanya respon daripada rekan-rekan dosen dan juga peserta yang ada di IAKN Palangkaraya, mereka angkat jempol semua Pak. Ya, berarti. Alhamdulillah. Ya, Semoga Pak kedepannya bisa kami berkunjung ke sana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada di ruang Zoom maupun di IAKN Palangkaraya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Bapak Agung yang telah dengan sukacita menyampaikan materi kepada kita sekalian, terkhusus IAKN Palangkaraya, Manado dan Toraja. Dan apa yang disampaikan ini sangat informatif dan luar biasa Pak. Dan ini nantinya juga akan menjadi bahan pemikiran bagi IAKN Palangkaraya secara khususnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rangkaian acara sosialisasi, diseminasi strategi nasional dan panduan implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi kita pada hari ini. Dan kita mengharapkan ya ini adalah langkah awal untuk kita sekalian. Dan sebelum nantinya saya akan serahkan kembali kepada pembawa acara, saya dan kita semua ingin mendengar closing statement dari Bapak Agung. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agus Iman. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pemberantasan korupsi ada tiga resep, ya, tiga resep pemberantasan korupsi, ya. Jadi tiga strategi pemberantasan korupsi biasa disebut tiga cabang atau tripong pemberantasan korupsi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah strategi untuk membuat efek jerah. Ya, dalam konteks ini adalah dengan cara penegakan hukum atau penindakan. Yang kedua adalah dengan cara membuat suatu sistem di mana atau suatu mekanisme di mana seseorang itu akan sulit untuk melakukan korupsi, ya, yaitu disebut dengan strategi pencegahan atau preventif. Yang ketiga adalah strategi di mana strategi ini mendorong orang untuk tidak terpikir lagi melakukan korupsi.
ya. Jadi memperkuat mentalitas moralitas, ya, disebut sebagai strategi edukasi atau pendidikan. Kalau kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, strategi penindakan itu paling mudah dirasakan hasilnya. Kadang-kadang ketika baru proses penyelidikan atau penyidikan dilakukan aja udah kayak euforia gitu di masyarakatnya, udah kayak kayak kelihatan. Di pencegahan mungkin dampaknya dirasakan lebih lebih lama gitu. Pendidikan lebih lama lagi, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang strategi pendidikan ini di, diabaikan karena tidak bisa terlihat secara langsung. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa strategi pendidikan anti korupsi ini adalah strategi yang memiliki pondasi sangat kuat gitu ya. Sangat kuat sehingga eh, korupsi itu tidak ada lagi. Banyak beberapa contoh kasus negara yang di mana negaranya itu aspek penegakan hukumnya tidak begitu kelihatan, kayak tidak begitu keras gitu ya dalam bahasa tanda kutipnya gitu ya ancaman hukumannya, tapi dikenal karena edukasinya terkait moral etika sangat bagus, sangat baik dari sejak dini, maka eh, korupsinya sangat rendah. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sesuatu yang kami harapkan, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dukungan Bapak Ibu sekalian bahwa strategi pendidikan anti korupsi ini bisa berjalan dengan baik sehingga eh, tujuan kita gitu ya, tujuan kita bisa menemukan atau mencapai Indonesia yang bebas dari korupsi, khususnya nanti bisa dirasakan oleh anak cucu kita itu akan menjadi kenyataan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi peran Bapak Ibu dosen itu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Keberhasilan pendidikan anti korupsi itu juga keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Jadi kami sangat gitu ya, sangat memohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita upayakan nanti melalui pendidikan anti korupsi dalam kurikulum memberikan kontribusi yang besar tercapainya Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, salam kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Agung atas closing statement-nya yang sangat menginspirasi bagi kita sekalian, dan ini akan menjadi pengingat bagi kita dalam setiap proses pembelajaran maupun akademik dan lain sebagainya yang kita lakukan bersama, terkhusus IAKN Palangkaraya dan juga rekan-rekan yang ada di ruang Zoom. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan, saya memohon maaf, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga melambaikan tangan untuk Pak Agung. Ya. Terima kasih, salam, sampai ketemu lain kesempatan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Namun mohon dengan hormat kepada Bapak Mas Agung Dewanto yang merupakan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita akan foto bersama ya Pak. Izin ya Pak. Untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom untuk membuka kameranya, karena kita akan foto bersama. Bu Wira siap? Ya, mohon dan hormat kita berdiri. Yang masih belum buka kameranya, silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Kami hitung ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk pada bagian penutup. Di bagian penutup ini, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Wakil Rektor 1 IAKN Palangkaraya. Dalam hal ini, Ibu Dr. Prasetyawati, apakah Ibu ada di ruang Zoom? Ya, karena beliau tidak ada atau belum tiba, kami mohon dengan hormat Ibu Kepala Biro, Ibu Kepala Biro masih ada di ruang Zoom? Jika demikian, kami memberikan kesempatan ini kepada Ibu Dekan FK IPK, dalam hal ini Ibu Dr. Rina Teriasi STH MSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore kami ucapkan kepada narasumber kita dan juga unsur dari yang telah bergabung dari IAKN Manado, IAKN Tarutung, dan juga bagian yang tergabung dalam Satuan Tugas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah bergabung lewat Zoom. Kepada Bapak narasumber dan tim, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, karena artinya dari tim ini sudah berkenan memberikan pengetahuan, arahan, dan bimbingan bagi kami IAKN Palangkaraya dan juga IAKN Manado serta IAKN Toraja. Dalam hal ini kami bisa artinya menindaklanjuti apa yang sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu dan juga melalui apa yang sudah kami terima secara bersama-sama pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan tenaga kependidikan, unsur pimpinan IAKN Palangkaraya, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu di sela begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan pada hari ini. Namun puji Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu unsur pimpinan sudah berkenan ya meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini. Sekali lagi, atas nama IAKN Palangkaraya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Agung Dewanto sebagai Ketua Satuan Tugas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah berkenan menjadi narasumber pada sore hari ini. Atas segala sesuatu yang sudah disampaikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Dan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama rangkaian acara ini berlangsung dan juga selama kita berkoordinasi lewat WhatsApp, kami mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Baik, demikianlah rangkaian acara kita sore hari ini. Sekali lagi, kami dari IAKN Palangkaraya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan kita pada sore hari ini, baik bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di Aula GSG IAKN Palangkaraya. Dengan demikian acara kita selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live aja. Ya Pak, baik. Berharap bahwa para alumni kita akan memahami dengan baik bagaimana
mana pendidikan anti korupsi ini menjadi bagian yang sangat penting sekali ketika diimplementasikan dimanapun kita berada. Bapak apa nantinya narasumber kita, walaupun kita bisa hadir dalam Zoom, tetapi teman-teman kita seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang hadir melalui Zoom, tetapi juga ada yang hadir secara langsung di Gedung Serbaguna Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Nah, ke depannya teman-teman yang akan kebetulan ya Pak Agung, saya perlu informasikan bahwa kita sedang merevisi kurikulum kita karena sudah 5 tahun berjalan dan ada beberapa kurikulum yang kita sesuaikan juga dengan isu-isu nasional, strategi nasional yang memang menjadi program prioritas dari Bapak Presiden. Dan juga harapannya ke depan adalah terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi muda kita ini untuk Indonesia emas, Indonesia maju ini orang-orang yang memang memiliki kualitas yang sangat kita harapkan gitu ya sebagai generasi ke depan. Dan saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita sekali lagi Pak Agung yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan karena kita penting sekali nanti akan mendengarkan apa saja yang menjadi panduan bagaimana implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi ini di perguruan tinggi dari narasumbernya. Saya berharap juga teman-teman yang mengikuti kegiatan kita hari ini, sosialisasi diseminasi ini, strategi nasional ini bisa hadir dengan sebaik-baik mungkin, menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin supaya kita sama-sama bisa memahami apa yang diharapkan dari pendidikan anti korupsi ini. Ini hal yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semua unsur yang sudah bekerja sama dalam kegiatan ini, Wakil Rektor 1 dan seluruh tim yang ada, dan juga narasumber dan kepala biro juga yang juga hadir, yang juga mendukung kita untuk kegiatan ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kita semua. Selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Siang hari ini, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam kegiatan utama kita pada hari ini, yakni sosialisasi diseminasi strategi nasional dan panduan implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi yang nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Mas Agung Dewanto, dan beliau dalam hal ini adalah Ketua Satuan Tugas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan KPK. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Agustiman M. Min untuk melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom. Dan juga selamat siang kepada pemateri dan juga perwakilan dari IAKN Manado dan IAKN Toraja yang ada di ruang Zoom yang saya hormati. Puji syukur dalam Tuhan karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh speaker kita pada hari ini, dan ini adalah merupakan kebanggaan bagi kita, dan kita mengucapkan syukur karena waktu yang mungkin terbatas ini nantinya ya kita akan pakai dengan sebaik-baiknya untuk menerima materi yang akan disampaikan kepada kita, baik kita yang ada di dalam gedung ini maupun rekan-rekan IAKN Toraja dan IAKN Manado yang ada di ruang Zoom.
yang mana hari ini kita akan mengikuti acara sosialisasi diseminasi strategi nasional dan panduan implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentu menyadari bahwa pencegahan korupsi itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan hukum, tetapi juga ya ia berkaitan dengan akademik maupun pendidikan kita yang ada di kampus kita masing-masing. Dan disitulah nantinya kita akan menanamkan secara kultur atau budaya dan integritas dari apa yang akan disampaikan kepada kita nantinya. Nah, oleh karena itu, forum hari ini menjadi momentum penting bagi kita untuk bersama-sama memahami strategi nasional pencegahan korupsi, serta bagaimana kurikulum pendidikan anti korupsi ini dapat kita implementasikan secara konkret di lingkungan akademik. Nah, saya, Agustiman, akan memandu jalannya acara pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, telah hadir bersama kita secara daring melalui platform Zoom narasumber utama kita yaitu Bapak Agung Dewanto. Beliau ini adalah Ketua Satuan Tugas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Agung, apakah suara kami di Palangkaraya terdengar? Selamat siang Pak Agus, Alhamdulillah terdengar dengan baik. Apakah suaranya terdengar baik, Pak? Ya, terdengar dengan jelas dan sangat baik. Mantap suaranya, Pak. Oke, baiklah, tanpa memperpanjang kata seperti kata pepatah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Maka kepada Bapak Agung Dewanto dipersilahkan untuk membagikan insight atau menyampaikan materi bagi kita pada hari ini terkait dengan panduan implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi dan juga pengarahan penyusunan kurikulum pendidikan anti korupsi. Waktu dan layar kami persilahkan Bapak. Ada waktu untuk kita pada hari ini Pak Agung, yaitu sampai pukul 16. Sampai pukul 16 WIB. Waktu untuk kita menyampaikan materi dan juga sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Pak Agung. Terima kasih Pak Agus. Yang kita hormati bersama Ibu Rektor, Ibu Telhalia, yang kita hormati juga Wakil Rektor Bidang 1, Dr. Prasetyawati, Wakil Rektor 2, Dr. Tirta Susila, Kabiro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Seska Langitan, dan jajaran pimpinan di IAKN Palangkaraya, direktur dan wakil direktur pasca sarjana, para dekan dan wakil dekan, para ketua jurusan, kepala prodi, koordinator prodi, ketua atau kepala kabak, kepala UPT, dan seluruh jajaran lainnya. Juga salam bagi perwakilan dari IAIN Manado, IAKN ya mohon maaf, IAKN Manado maupun Toraja yang hadir di kegiatan ini. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat bagi Bapak Ibu semua. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari KPK khususnya dari Direktorat Jejaring Pendidikan bisa bertemu ya bersua dengan Bapak Ibu sekalian dari jajaran IAKN Palangkaraya dan IAKN Manado maupun Toraja. Dan harapan kami Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu Telhalia beserta jajaran yang telah berkenan mengundang KPK untuk hadir di dalam kegiatan lanjutan diseminasi dan sosialisasi strategi nasional pendidikan anti korupsi maupun panduan pendidikan anti korupsi. Bapak Ibu sekalian,
sebenarnya kami sangat ingin sekali, ya, sangat ingin sekali membersamai Bapak Ibu bukan secara daring tapi secara luring. Tapi karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, kami terpaksa hadir secara daring. Dan harapannya suatu saat kami dari tim KPK, khususnya dari tim pendidikan, bisa berkunjung dan hadir di IAKN Palangkaraya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari tim KPK akan menyampaikan strategi pendidikan anti korupsi, khususnya strategi yang lebih teknis, ya, strategi yang lebih teknis karena berdasarkan undangan yang ada bahwa dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor tadi, bahwa IAKN Palangkaraya saat ini akan menyusun atau merevisi kurikulum karena selama periode 5 tahunan penyusunan kurikulum baru akan dilakukan. Nah, ini tentunya eh, bagi kami ya kebahagiaan dan kehormatan untuk bisa memberikan sharing ya informasi ataupun insight kepada Bapak Ibu di IAKN Palangkaraya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan ini kami dalam melakukan sharing akan juga menampilkan materi paparan. Izin saya akan tampilkan. Apakah slide-nya sudah nampak, Bapak Ibu, Pak Agus? Apakah slide-nya kelihatan, Sudah, Bapak Pak. Ibu? Sudah ya, Alhamdulillah. Sudah Nah, terlihat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal, ya, 3 hal. Yang pertama, dasar penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Eh, Kenapa saya akan menyampaikan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan anti korupsi itu bukan hanya kenapa pendidikan anti korupsi harus dilaksanakan, tapi sebenarnya lebih fokus pada dasar hukum penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ini di dalamnya itu sebenarnya sudah memberikan gitu ya, memberikan semacam guidance. Guidance sebenarnya implementasi pendidikan anti korupsi pada kurikulum itu seharusnya seperti apa. Yang kedua, kami akan menyampaikan terkait strategi dan tahapan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Strategi di bagian kedua ini lebih strategi yang lebih teknis, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak seperti pada saat kami melakukan di awal, mungkin beberapa waktu yang lalu kami melakukan sosialisasi dan diseminasi strategi nasional pendidikan anti korupsi, tapi ini strategi yang memang strategi yang fokus pada strategi yang bisa diterapkan oleh kampus untuk implementasi pendidikan anti korupsi. Dan yang ketiga adalah kami lebih mengerucutkan lagi, itu Bapak Ibu sekalian, kami telah menyiapkan gitu ya, menyiapkan material pendukung gitu ya, materi-materi pendukung di mana kami harapkan setiap kampus yang akan implementasi pendidikan anti korupsi itu akan dipermudah dengan ketersediaan materi-materi yang ada. Dan harapan saya bahwa IAKN Palangkaraya nanti pada saat implementasi pendidikan anti korupsi atau pada saat menyusun pendidikan anti korupsi di kampus, di kurikulum itu akan menjadi lebih mudah ketika melihat ketersediaan material pendukung yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dasar hukum penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Di sini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan atau ratifikasi United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Ya. Nah, di dalam undang-undang ini ada pasal atau artikel yang
yang sangat eksplisit di mana negara pihak yang meratifikasi angket itu diberi mandat untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Artikelnya atau pasalnya ini sebenarnya pas payung besarnya adalah terkait partisipasi publik. Jadi konteks pendidikan anti korupsi pada kurikulum itu harus mendorong partisipasi publik ya. Jadi outcome-nya adalah partisipasi publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada poin penting juga di sana bahwa ANKEK ini menyebutkan bahwa program pendidikan anti korupsi itu dimaksudkan dalam rangka menumbuhkan sikap non-toleransi atau zero tolerance terhadap korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait eksistensi penyebab kegentingan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Jadi terkait keberadaan korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab kegentingan ancaman atau dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Ini payung utamanya Bapak Ibu sekalian, payung utamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain payung ini, payung yang lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Di dalam undang-undang ini, kalau kita lihat undang-undang sebenarnya undang-undangnya ini tahun 2022 ya Bapak Ibu, 2002 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kenapa kami tempatkan kedua? Karena ini perubahan yang kedua di 2019. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebelum undang-undang ratifikasi ANKEK eh, telah terbit undang-undang KPK yang isinya di dalamnya KPK diberikan mandat menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Jadi sebelum revisi ada sedikit perubahan. Setelah revisi dulunya adalah KPK menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya setelah undang-undang eh, terkait angkek atau ratifikasi angkek dan undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002 sebenarnya sudah ada Perpres terkait strategi nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi. Nah, di dalamnya Perpres ini juga sudah mengamanahkan ya memberikan mandat kementerian lembaga terkait pendidikan itu juga melaksanakan pendidikan dan budaya anti korupsi. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun kemudian di Perpres penggantinya pendidikan anti korupsi kemudian tidak ada. Mungkin pada saat itu penyusun peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perpres menganggap bahwa pendidikan anti korupsi sudah cukup, gitu ya, sudah cukup jalan atau jalan dengan cukup baik sehingga kemudian di Perpres berikutnya fokus kepada hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, payung hukum yang lain atau dasar hukum yang lain adalah keberadaan Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 ini ada poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Poin pentingnya adalah terkait bagaimana nanti kampus mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di kurikulum adalah kewajibannya adalah dalam bentuk sisipan atau insersi di mata kuliah wajib umum, sekarang istilahnya mata kuliah wajib kurikulum, dan mata kuliah relevan lainnya. Ya, jadi dalam bentuk sisipan di MKWK ataupun mata kuliah relevan lainnya dengan didukung beberapa penguatan pembangunan budaya anti korupsi di kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejak implementasi atau sejak terbitnya Permen Ristek Dikti ini,
implementasi pendidikan anti korupsi yang kami pantau itu mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Nah, ini data monitoring implementasi pendidikan anti korupsi yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, jadi akhir bulan Juni kemarin, Bapak Ibu sekalian. Dari hasil pemantauan kami melalui pangkalan data Dikti itu menunjukkan bahwa 88% perguruan tinggi di Indonesia sudah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi secara sisipan di MKWK atau mata kuliah relevan lainnya. Jadi kalau kita melihat data yang atau data perguruan tinggi yang apa namanya memasukkan informasi terkait implementasi pendidikan anti korupsi sisipan ini ada 3.496 PT dari 3.939 PT ya. Kemudian yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian, cukup menarik adalah bahwa ketika kami menggunakan keyword tertentu korupsi, anti korupsi dan integritas di mata kuliah yang terdata di perguruan tinggi, kami temukan bahwa terdapat 1.963 perguruan tinggi yang memiliki pendidikan anti korupsi dalam bentuk mata kuliah mandiri. Ya, dalam bentuk mata kuliah mandiri ini memang Bapak Ibu sekalian kebanyakan tidak dalam level kebijakan universitas. Ya, ada beberapa yang dalam level kebijakan universitas di mana seluruh prodi ya yang ada itu wajib implementasi pendidikan anti korupsi. Ada juga beberapa eh, implementasi pendidikan anti korupsi mandiri ini merupakan kebijakan fakultas atau kebijakan prodi. Jadi tidak seluruh ke prodi di perguruan tinggi, tapi ada 1.963 perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kabar menggembirakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kira-kira strateginya dan tahapan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi seperti apa yang didorong oleh KPK. Nah, melihat data yang tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihat, oh cukup bagus gitu ya Bapak Ibu sekalian, walaupun kalau mau melihat payung kebijakannya, di mana Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 itu merupakan kewajiban, harusnya 100% ya. Tapi kalau kita melihat bahwa itu sudah mendekati 90%, juga kami merasa bahwa patut disyukuri Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, dari yang data yang kami peroleh dari PD Dikti ini, kemudian juga kami dalamin dengan kegiatan monitoring kualitatif, ternyata ada beberapa temuan. Nah, ini nanti bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum di IAKN Palangkaraya. Yang pertama, Bapak Ibu, pendekatan implementasi sisipan PAK pada MKWK atau mata kuliah relevannya di kampus-kampus itu sangat variatif. Ya, sangat variatif. Pertama, variatifnya dari sisi alokasi waktu atau pertemuan yang digunakan. Ada yang mensisipkan di MKWK atau mata kuliah relevan lainnya bahwa di setiap pertemuan yang ada, dalam hal ini misalnya 14 pertemuan, itu dimasukkan semua. Beberapa kampus seperti itu, contohnya di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Jadi setiap pertemuan di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, semua masuk tema atau substansi terkait anti korupsi. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang apa namanya memasukkan dalam 3 pertemuan, ada dalam 2 pertemuan, ada dalam 1 pertemuan. Ada juga yang eh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada kampus yang sebenarnya hanya memasukkan anti korupsi dalam diskusi gitu ya. Dalam diskusi untuk bab tertentu, diskusi singkat gitu, kemudian mengklaim gitu ya, mengklaim bahwa sudah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Tentunya Bapak Ibu sekalian,
tentunya kita sepakat bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya kemudian sekedar, ya, tidak hanya sekedar eh, ada diskusi singkat terkait anti korupsi kemudian dianggap sebagai implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang di atas, temuan yang di atas itu sebenarnya juga eh, akibat dari hasil eh, pendalaman kita bahwa Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi tidak memiliki peraturan tidak memiliki peraturan teknis turunannya. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa Pak Agung, kenapa nggak ada teknis turunannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat historisnya, gini Bapak Ibu, melihat historisnya, Permenristek Dikti ini terbit 2019 itu bulan Oktober. Nah, kurang lebih 2 bulan berikutnya itu terjadi perubahan struktur organisasi kementerian, ya. Jadi pada saat itu Permenristek Dikti kemudian dilebur lagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi belum sampai Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 ini memiliki turunan, maka kemudian struktur organisasi kementerian berubah. Nah, ini peraturan turunannya tidak bisa ada karena di dalam Permenristek Dikti ini penanggung jawab untuk implementasi pendidikan anti korupsi di bawah menteri pada saat itu ditetapkan pembelajaran dan kemahasiswaan. Nah, pada saat perubahan struktur organisasi yang baru, eh, Direktorat Jenderal tersebut tidak ada, kemudian diganti dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sehingga kemudian ada kebingungan sendiri juga di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membuat peraturan turunan. Nah, temuan yang lain, Bapak Ibu sekalian, temuan yang lain, eh, dosen dan tim dosen menyampaikan kebutuhan buku panduan. Jadi butuh buku panduan yang lebih teknis gitu ya. Lebih teknis untuk implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami dari KPK itu secara reguler itu melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas gitu ya. Baik secara luring maupun secara daring. Jadi kami memang menyadari jarang sekali di perguruan tinggi ada bidang keilmuan khusus gitu ya terkait pendidikan anti korupsi. Jadi untuk menyiapkan dosen-dosen yang akan mengampu pendidikan anti korupsi, biasanya kami akan menyelenggarakan penguatan-penguatan kapasitas. Baik itu penguatan kapasitas yang sifatnya basic, kemudian kita juga lakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas yang sifatnya materi-materinya lebih advance gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kebutuhan dari mereka. Jadi ternyata permasalahan yang tadi pertama itu juga kebanyakan dosen atau tim dosen tidak tahu sebenarnya standar implementasi pendidikan anti korupsi itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu melihat ini maka kita mempertimbangkan eh, melakukan gitu ya, melakukan upaya atau memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi dengan beberapa metode pendekatan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat di Permenristek Dikti ya nomor 33 tahun 2019 jelas di sana bahwa kewajiban implementasi pendidikan anti korupsi secara sisipan di MKWK atau mata kuliah relevan lainnya. Karena di situ di MKWK jelas setiap perguruan tinggi wajib itu amanahnya juga di undang-undang ada mata kuliah MKWK sehingga kami melihat peluang yang besar kalau kami eh, memperkuat gitu ya, mendorong pedoman pelaksanaan MKWK
itu memuat juga atau eh, mempertimbangkan juga ketentuan yang ada di Permenristek Dikti nomor 33, yaitu kewajiban implementasi pendidikan anti korupsi secara sisipan. Nah, cuman tantangannya Bapak Ibu sekalian, tantangannya berapa waktu yang lalu, Kepdirjen Dikti, Kemdikbud nomor 84 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan MKWK itu berisi atau memuat ketentuan ketentuan sisipan anti korupsi tapi sebagai muatan pilihan, bukan wajib. Jadi ada muatan, banyak muatannya, anti korupsi adalah sebagai muatan pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari akhir tahun kemarin 2024 kami KPK mengadvokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Kepdirjen terkait pedoman pelaksanaan MKWK itu perlu dilakukan revisi dengan mengubah ketentuan bahwa anti korupsi sebagai muatan pilihan menjadi anti korupsi sebagai muatan wajib. Dan alhamdulillah sebenarnya Bapak Ibu sekalian sejak 2024 langsung oleh kementerian itu dilakukan revisi Kepdirjennya, di mana anti korupsi sudah menjadi muatan wajib. Cuman sekali lagi ada tantangan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini karena ada tujuan baik, tantangannya bertubi-tubi Bapak. Jadi sudah mau terbit perubahannya, kemudian Bapak Ibu ketahui terjadi perubahan lagi gitu ya di 2024 akhir terjadi perubahan struktur organisasi kementerian lagi. Karena perubahan struktur organisasi kementerian sehingga eh, unit-unit yang ada di kementerian itu tidak bisa menerbitkan peraturan yang sifatnya strategis. Jadi Kepdirjennya saat itu diundur, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hasil advokasi kita bahwa kemudian pendidikan anti korupsi kemudian dimasukkan di buku panduan anti korupsi yang dibuat oleh Dirjen Dikti. Jadi saat ini draft yang ada, buku panduan Pancasila yang ada itu dari 9 bab, itu satu bab isinya terkait anti korupsi. Dan 9 bab substansi isi yang dimuat yang sekarang di draft Dirjen Dikti yang direvisi itu juga sesuai dengan buku panduan Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dalam proses, harapannya mungkin tidak lama, mungkin ya. Kami berharap mungkin beberapa minggu ke depan, baik Kepdirjen terkait pedoman pelaksanaan MKWK yang direvisi ini akan terbit, yang di sana sudah mengamanatkan untuk anti korupsi merupakan muatan wajib. Dan yang kedua, panduan pendidikan Pancasila atau buku panduan Pancasila juga diterbitkan, di mana salah satu bab di sana yaitu bab 9 yang isinya anti korupsi ada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini upaya kita Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi kebijakan kita dorong ke sana. Nah, dari sisi KPK yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian yang di kampus untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, kami kemudian menyusun peta kompetensi. Jadi peta kompetensi pendidikan anti korupsi secara sisipan di mata kuliah di perguruan tinggi gitu ya. Jadi kami coba bikin peta kompetensinya dan kami lanjutkan dengan buku panduannya. Harapannya Bapak Ibu sekalian, penyusunan peta kompetensi dan buku panduan ini akan selesai pertengahan bulan ini Bapak Ibu sekalian. Ini sudah tanggal 4 Bapak Ibu, mungkin kami harapkan 2 minggu lagi ini sudah jadi, sudah bisa kami distribusikan ke
kampus-kampus Bapak Ibu sekalian. Doanya Bapak Ibu semoga apa yang kita lakukan, KPK lakukan bisa berjalan lancar dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih gambarannya seperti ini di bukuan panduan tadi. Jadi buku panduan ini juga meliputi isinya tentang peta kompetensi. Jadi garis besarnya akan memuat terkait capaian pembelajaran, eh, eh, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sub CPMK dan bahan kajian, terus kemudian prosedur bagaimana menyisipkan di mata kuliah MKWK atau mata kuliah relevan lainnya, metode-metode pembelajaran yang bisa digunakan, dan juga teknik assessment atau penilaian yang bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih gambarannya ini tahapannya nanti kalau Bapak Ibu akan menggunakan peta kompetensi atau buku panduan yang kami susun, saya akan sedikit menggambarkan ya Bapak Ibu, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam peta kompetensi, kami mulai dengan penetapan profil lulusan. Mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa penetapan profil lulusan, Pak Agung? Ini untuk memudahkan aja Bapak Ibu, memudahkan kami untuk membuat turunannya ke capaian pembelajaran lulusan maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Kami tahu bahwa setiap perguruan tinggi memiliki visi dan kebijakan terkait profil lulusannya. Nah, ini di kami mungkin dari profil lulusan yang kami susun ini yang sebenarnya memudahkan kami untuk menurunkan ke capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah juga bisa diadopsi pada saat Bapak Ibu sekalian di kampus pada saat nyusun kurikulum untuk memasukkan di profil lulusannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari profil lulusan ini Bapak Ibu mungkin akan melihat Bapak Ibu sekalian di sana sudah ada aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek aksi. Nah, kenapa kami buat ini? Sebenarnya kami akan kembali lagi tadi saya katakan di awal bahwa dasar hukum pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah membuat pagar-pagar gitu ya. Pagar-pagar salah satunya tadi di ANKEK yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 itu sudah memasukkan di sana. Di sana sudah memasukkan aspek pengetahuan ya terkait keberadaan korupsi, jenis-jenisnya, penyebab kegawatan, dan di sana juga menekankan sikap gitu ya, sikap non toleransi gitu ya. Outcome-nya juga payung besarnya itu di partisipasi publik. Jadi memang ada ya tiga tiga profil lulusan ini yang memang diambil insight-nya dari ANKEK ya Bapak Ibu sekalian. Ini harapannya untuk juga nanti kemudian permasalahan yang kita temukan bahwa tidak adanya standar dalam implementasi PAK sisipan akan menjadi lebih terstandar, evaluasinya akan lebih terstandar, asesmennya juga akan lebih mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kemudian kami turunkan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu nanti kami bagikan materi ini peta kompetensinya ini kami bagikan Bapak Ibu untuk nanti bisa jadi panduan untuk menyusun kurikulum begitu. Tapi kurang lebih ini dari setiap capaian pembelajaran lulusan kami turunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah ya. Sama dari CPL ada 3 CPL kami turunkan ke 3 juga CPMK. Kemudian dari 3 CPMK ini Bapak Ibu sekalian kami kemudian turunkan lagi gitu untuk CPMK 1 menjadi 4 sub CPMK, CPMK 2 menjadi 2 sub CPMK, kemudian CPMK 3 menjadi 2 sub CPMK. Jadi ada 8 sub CPMK. Ya Bapak Ibu sekalian semua detail. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kami nggak bingung kira-kira nanti implementasi pendidikan anti korupsi bahan kajiannya apa. Dari sub CPMK ini yang totalnya ada 8, kemudian kami turunkan menjadi 14 bahan kajian. Nah, kira-kira apa aja Bapak Ibu sekalian, kami turunkan ada 14. Nah, untuk bagaimana nanti menyisipkan Bapak Ibu sekalian, kami membuat langkah-langkah kurang lebihnya, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin
sebenarnya mungkin sudah sangat 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 familiar gitu ya menyisipkan materi khusus gitu ya karena setahu kami sering sekali gitu pemerintah menitipkan gitu ya muatan-muatan untuk dimasukkan di mata kuliah terutama di MKWK kurang lebih sebenarnya Bapak Ibu sama saja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 9 tahapan ini bisa dilakukan nanti Bapak Ibu kami 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 sampaikan. Mungkin poin pentingnya Bapak Ibu sekalian dari dari CPMK yang ada ini mungkin yang sering kami temuin atau ditanyakan begini Bapak Ibu sekalian. Pertama, apakah eh, 3 CPMK ini dimasukkan ke dalam satu mata kuliah Pak Agung atau disisipkan dalam satu mata kuliah? Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau kita melihat di buku panduan pendidikan Pancasila yang akan diterbitkan oleh Kemdikti-Saintek, di situ ada 9 bab, ya, ada 9 bab dan bab 9 itu yang bicara terkait anti korupsi. Dan bab 9 itu sudah memuat bahan kajian yang kami sampaikan. Karena pada saat menyusun buku panduan ini, Bapak Ibu sekalian, kami diundang juga untuk memberikan masukan. Dan masukan yang kami berikan adalah sesuai dengan peta kompetensi yang kami susun. Jadi bahan kajian yang kami sampaikan itu hampir seluruhnya sudah ada di bab 9 buku panduan pendidikan Pancasila yang akan diterbitkan Kemdikti Saintek gitu ya. Jadi di sana bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau melihat di situ berarti kalau mengikuti apa yang di apa namanya di diberikan kebijakannya oleh Kemdikti Saintek maka bisa masuk ke mata kuliah Pancasila gitu ya. Dan kalau melihat dengan 9 pokok bahasan, kalau dalam pertemuannya itu ada 14, mungkin mencukupi gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sekalian seperti apa, apakah per bab itu mewakili satu pertemuan karena mungkin berdasarkan pengalaman yang ada bisa jadi satu bab itu bisa karena cakupannya bisa banyak bisa 2-3 pertemuan atau 2 bab bisa satu pertemuan. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang akan paham. Namun Bapak Ibu sekalian berdasarkan diskusi-diskusi dengan teman-teman dosen yang pernah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi memang mereka menyampaikan kalau bahan kajian ini, ada 14 bahan kajian ini dilaksanakan dalam satu mata kuliah, itu bisa memerlukan 3-4 pertemuan. Gitu ya. 3-4 pertemuan, sehingga kalau kalau memang di mata kuliah tertentu, misalnya pendidikan Pancasila kurang, sangat dimungkinkan Bapak Ibu sekalian em, bahan kajian beberapa bahan kajian yang ada dari 14 ini bisa kemudian dimasukkan ke mata kuliah yang lain. Tidak harus dimasukkan ke dalam satu mata kuliah. Jadi ini contohnya yang tadi saya sempat sampaikan di Universitas Ahmad Dahlan itu dibagi ke muatannya itu dibagi ke kedua mata kuliah Pancasila maupun kewarganegaraan. Monggo silahkan eh, kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, nah ini lebih menariknya, bagaimana Pak Agung kalau kami, nah gitu ya, kami ingin ingin lebih advance gitu ya, lebih advance, tidak hanya pendidikan anti korupsi sisipan di MKWK atau mata kuliah relevan lainnya. Misalnya kami, Pak Agung, seperti beberapa kampus gitu ya, kami akan mewajibkan di level universitas pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah mandiri. Misalnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes itu di seluruh Poltekkes seluruh Indonesia ada 38 itu menjadi mata kuliah mandiri. Di Universitas Nahdlatul Ulama itu hampir seluruh kampus Nahdlatul Ulama gitu ya, hampir 200-an kampus gitu ya, sebagian besar pendidikan anti korupsi menjadi wajib universitas. Ya. Beberapa
kampus swasta seperti Paramandina mewajibkan menjadi mata kuliah mewajibkan menjadi mata kuliah pendidikan anti korupsi di tingkat universitas gitu. Jadi semua implementasi. Nah, monggo ini pendekatannya. Nah, kalau terkait pendidikan anti korupsi pernah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan buku untuk pegangan gitu ya, bahan kajian atau standar materi untuk perkuliahan pendidikan anti korupsi secara mandiri. Ini tema-temanya Bapak Ibu ya, tema-temanya, isu-isunya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari tema-tema ini sebenarnya sebagian besar sudah tercakup dari tema yang sisipan yang tadi saya sampaikan ya terkait korupsi dan integritas, faktor penyebab, dampak, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi itu di di bahan kajian yang saya sampaikan tadi bergabung dengan jenis-jenis korupsi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian upaya-upaya pemberantasan korupsi, gerakan kerjasama, kemudian juga itu mahasiswa dalam pencegahan korupsi itu masuk di upaya-upaya pencegahan masuk di sana Bapak Ibu. Nah, kemudian tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan kami masukkan di jenis-jenis korupsi juga. Jadi sebenarnya secara garis besar sebenarnya hampir mencakup semua. Dan dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian di beberapa kampus yang menerapkan pendidikan anti korupsi secara mandiri banyak dari 14 pertemuan yang ada setengahnya dipakai untuk pembelajaran kelas, tapi setengah pertemuan lagi itu dipakai untuk project-project atau program-program si mahasiswanya. Jadi setengahnya berarti kurang lebih 6-7 pertemuan itu digunakan untuk pembelajaran yang kelas, kemudian yang setengahnya dipakai untuk project-project gitu ya. Projectnya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Setiap kampus punya pendekatan beda-beda gitu ya. Misalnya di Paramadina itu pendekatannya adalah mahasiswa didorong untuk investigasi petty corruption gitu ya, korupsi kecil-kecilan sampai perilaku koruptif gitu dan memberikan rekomendasi perbaikan. ITB misalnya proyeknya mahasiswa adalah membuat apa namanya inovasi sesuai bidangnya ya, bidang jurusannya gitu yang bermuatan anti korupsi. Jadi macam-macam Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti dari IAKN Palangkaraya modelnya seperti apa? Semakin variatif, berbeda dengan kampus lain, mungkin akan memperkaya gerakan-gerakan atau aksi anti korupsi kampus gitu ya, khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir materi pendukungnya. Nanti setelah ini mungkin silahkan nanti kalau ada yang digali ditanyakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kami sendiri dari 14 bahan kajian materi itu kami siapkan PowerPoint-nya, Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kami siapkan PowerPoint-nya. Eh, pertanyaannya kenapa Pak Agung kenapa bikin PPT-nya gitu ya, bikin PPT-nya. Jadi sebenarnya kami juga waktu itu ragu-ragu gitu. Kami ada ruang lingkup bahan kajiannya, terus ternyata banyak banyak rekan-rekan dosen di kampus itu eh, sangat gitu ya, sangat membutuhkan gitu ya, sangat membutuhkan PPT saya kebayang mungkin karena mereka di background keilmuannya mungkin belum ada yang spesifik tindak pidana korupsi, kemudian dengan bekal yang mungkin belum mencukupi gitu ya, mungkin ketika ditugaskan untuk implementasi pendidikan anti korupsi supaya mempermudahkan mereka gitu ya, perlu disediakan PPT. Nah, akhirnya kami sediakan PPT. Alhamdulillah ini PPT-nya sudah kami coba, walaupun buku panduan di kami belum jadi, tapi PPT-nya udah kami berikan karena banyak kampus yang ingin implementasi. Alhamdulillah disambut dengan baik. Nah, selain PPT ini, Bapak Ibu sekalian, karena PPT itu kan biasanya pointer ya, ya. Jadi tidak materi full gitu. Jadi supaya Bapak Ibu dosen atau nanti yang menyusun kurikulum memudahkan gitu Bapak Ibu sekalian kira-kira menyusun perencanaan pembelajaran
dengan adanya PPT ini kami juga siapkan handout-nya Bapak Ibu. Jadi dari setiap slide halaman PPT itu kami coba bikinkan penjelasan. Mungkin takutnya ada beberapa yang teman-teman dosen itu yang membutuhkan. Ini materi slide ini sebenarnya uh, dimaksudkan untuk apa sih gitu, untuk menjelaskan apa. Nah ini kami coba kami buat handout-nya gitu ya, handout PPT gitu. Bapak Ibu. Ini kami siapkan untuk bisa digunakan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyiapkan, mohon maaf, menyiapkan video ya dari video ini dari pokok bahasan yang ada gitu ya terkait keberadaan korupsi, jenis-jenisnya, kemudian penyebab, dampak, itu kami buatkan video gitu ya. Jadi kalau mungkin sebagai pengkayaan gitu atau sebagai untuk apa namanya melakukan bridging untuk diskusi, kami nyiapkan videonya, kami buatkan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kami berikan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga membuat atau memberikan gitu ya beberapa tugas-tugas gitu ya. Ini contohnya kami buat ini, monggo nanti dikembangkan di Bapak Ibu sekalian karena ini teknis sekali Bapak Ibu. Ini beberapa video hasil Anti Corruption Film Festival yang dilakukan KPK, banyak film-film menarik. Sebenarnya filmnya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Banyak materi yang bisa digunakan untuk pendidikan anti korupsi di kanalnya KPK ada nanti di YouTube Bapak Ibu bisa cari ya. Filmnya cukup banyak. Tiap tahun kita hampir melakukan anti corruption film festival nanti bisa diunduh kalau diunduh gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti bisa menjadi bahan isunya banyak sekali ya di sana. Nah ini beberapa yang bisa dilakukan untuk eh, apa namanya proses pembelajarannya untuk diskusi gitu ya dari aspek awal mengenal petty corruption, perilaku koruptif gitu ya. Ini karena kita di level mahasiswa memang kalau mungkin di tindak pidana korupsi mereka sudah baca media. Nah, yang sering kita khawatirkan Bapak Ibu, mereka hanya melihat besarannya aja, tapi sebenarnya di levelnya mereka itu, di lingkungan mereka sering bersinggungan hal-hal gitu ya, hal-hal kecil gitu ya. Apakah itu petty corruption, perilaku koruptif, yang tidak mereka sadari bahwa sebenarnya secara sifat itu sama dengan tindak pidana korupsi dan itu kalau kalau dalam konteks pendidikan itu sebenarnya ketika apa namanya terbiasa gitu ya terbiasa untuk melakukan perilaku koruptif, petty corruption, maka kita khawatir bahwa nanti pada saat mereka menemuin hal-hal yang besar tapi sebenarnya sifatnya sama, apa namanya perilakunya sama gitu, mereka akan mudah melakukan sehingga kami di tingkat level pendidikan di kampus kami kenalkan gitu ya. Nah ini lebih lanjut, kemudian tugas lanjut kita kenalkan terkait penyebabnya, dampaknya, sampai kemudian tugas-tugas yang mendorong untuk partisipasi mahasiswanya. Jadi misalnya buatlah sosialisasi kampanye program dengan tema integritas di lingkungan kampus gitu ya. Bisa bentuk video, film, musik, foto, artikel, podcast. Tugasnya nggak perlu harus sendirian, kelompok gitu Bapak Ibu sekalian. Yang penting bahwa penekanan tadi di artikel 13 tadi partisipasi publik khususnya di level lingkungan mahasiswa itu bisa dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kami berikan contoh ini kami coba pernah dorong gitu kami lakukan bukan hanya sebatas pada penugasan saat itu kami juga dorong dengan kami membuat lombanya gitu ya isunya kurang lebih seperti ini ya teman-teman mahasiswa didorong untuk mengidentifikasi permasalahan integritas di lingkungannya ya isunya dari yang terdekat Bapak Ibu sekalian menyontek, plagiat, joki tugas, markup anggaran kegiatan mahasiswa, kegiatan fiktif gitu ya, kedisiplinan masuk kelas gitu ya, sampai kepedulian lingkungan belajar, misalnya mahasiswa
pada saat itu ada yang mengangkat terkait bagaimana mahasiswa itu kadang-kadang tidak peka membuat bising padahal ada ruang sebelah kuliah atau misalnya eh, parkir sembarangan gitu ya di kampus tidak rapi, mengganggu yang lain, merokok di area-area publik yang sebenarnya tidak tidak diperkenankan gitu ya, tidak merokok di area yang sudah disediakan. Nah, gitu-gitu Bapak Ibu sekalian, dan mereka di-challenge gitu ya untuk memberikan solusinya. Itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa kegiatan yang pernah dilakukan gitu. Jadi yang dilakukan aktivasinya oleh KPK gitu ya. Jadi lomba terkait ini kampanye terkait kurir absen, kemudian bagaimana kegiatan mahasiswa saat itu ya. Ini udah agak lama Bapak Ibu sekalian, ada juga hasil temuan gitu ya, pemetaan eh, bagaimana organisasi kemahasiswaan gitu sering sekali menggunakan cap palsu gitu ya, cap palsu, eh, sehingga batas antara ini untuk tujuan karena saat itu memang sebenarnya ada permasalahan di aturan karena ada di kampus tertentu itu Bapak Ibu sekalian, pada saat mahasiswa mengajukan proposal kegiatan, sebelum pada saat anggarannya akan cair itu mereka diminta untuk langsung bikin laporan pertanggungjawaban. Mungkin agak aneh ya Bapak Ibu mendengar itu, tapi setelah kami gali ternyata ada permasalahan mahasiswa itu kalau kalau diberikan dana kegiatan, setelah kegiatan selesai terus lupa gitu, lupa bahwa sebenarnya itu uang yayasan, uang negara yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi setelah kegiatan selesai mereka udah ngabur aja gitu. Jadi akhirnya pihak kampus memberikan kebijakan seperti itu. Ya sudah kalau gitu laporannya jadi dulu. Jadi memang memang jadi bulat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah kegiatan ini kemudian bisa diadvokasi ya Bapak Ibu sekalian. Ada komitmen dari apa namanya organisasi kemahasiswaan gitu ya, tidak tidak apa namanya, tidak memakai cap palsu lagi dan dimudahkan untuk tidak membuat laporan pada saat anggaran cair. Jadi setelah kegiatan memang itu. Jadi memang ada komitmen dua pihak. Ini contoh-contoh lain Bapak Ibu sekalian ya, contoh-contoh yang dilakukan. Ada yang sampai ke aspek plagiarisme, ada yang mengajari untuk menggunakan Turnitin secara gratis, segala macam. Sangat menarik. Nah ini Bapak Ibu, ternyata program seperti ini gitu ya, proyek-proyek seperti ini ternyata di kampus-kampus yang kampus-kampus yang bonafit gitu ya. Salah satunya contoh ini kampus di Harvard Bapak Ibu. Juga ternyata melakukan hal yang sama. Jadi ada ada kos terkait kos ya. Jadi kayak 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 perkuliahan gitu ya, anti korupsi. Jadi tugas dosennya, Bapak Ibu sekalian, tugas dosennya itu bahwa mahasiswanya itu harus membuat artikel yang akan diunggah di blognya yang dibuat oleh dosennya gitu ya. Dan yang menarik, mungkin karena ini kampus-kampus bonafit dan mahasiswanya itu mungkin secara secara latar itu eh, apa ya, merupakan mahasiswa-mahasiswa yang memang terpilih gitu. Itu ketika mereka membuat artikel-artikel itu sampai gitu ya, sampai bukan hanya sekedar dikumpulin, sampai artikel ini menjadi bahan bacaan gitu ya. Orang-orang dari Bank Dunia, pemerintah AS, PBB, ya, LSM besar sampai mereka 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 membaca itu gitu ya. Jadi karena mereka melihat tertarik sekali apa sih sebenarnya pandangan-pandangan para mahasiswa ini, dan mereka juga membuat podcastnya gitu ya, podcastnya juga ini. Jadi ini menarik banget. Ternyata kampus besar aja sampai membuat seperti ini untuk memperkuat daya kritisnya mahasiswa, dan juga ternyata apa namanya, pendapat mahasiswa itu kalau dibuat sungguh-sungguh akan diperhatikan gitu ya, diperhatikan, ditangkap. Jadi ini Bapak sekalian, ini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bisa lihat di websitenya sebagai contoh gitu ya, sangat-sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang podcastnya bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi
seperti itu Bapak Ibu sekalian, materinya. Nah, Bapak Ibu, eh, sebenarnya kami akan menyampaikan, bentar. Oh ya, nanti kami sampaikan tautan Bapak Ibu. Tadi saya sepertinya sudah memberikan tautan kenapa ini ya. Nggak ada, jadi ada tautan materinya, ya tautan materinya eh, yang berisi semua, baik tadi PPT-nya, handout-nya, kemudian PPT yang sekarang saya tayangkan ini, kemudian buku yang tadi, buku dari Kemdikbud tadi, yang untuk mata kuliah mandiri, baik buku panduan dosennya, kemudian juga ada buku terkait kampanye sosial, yang tadi contohnya kami ada juga, kemudian buku yang tadi dengan materi-materi tadi yang mandiri tadi untuk versi mahasiswanya juga kami sediakan gitu, videonya juga nanti tautannya. Tadi sepertinya saya membuat di PPT ini kenapa kegahet ya? Oh begitu, sebentar, Bapak Ibu sekalian. Oh kegahet, sebentar. Ah iya kegahet. Aduh, paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami siapkan semua ini nanti tersedia ya. Sampai ada juga buku saku gitu ya, buku pendidikan anti korupsi gitu ya. Untuk agama Kristen juga kami masukkan di sana. Kemudian ada buku cerita tipis gitu ya terkait keteladanan untuk memberikan inspirasi nilai-nilai integritas gitu kepada mahasiswa gitu. Terus contoh-contoh bagaimana mahasiswa bisa beraksi gitu untuk membangun integritas. Kami sampaikan di tautan ini, semoga materi yang ada gitu ya, material pendukung ini bisa membantu Bapak Ibu di IAKN Palangkaraya yang akan menyusun kurikulum baru. Begitu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Ada di gedung ini maupun dalam ruang Zoom. Bapak Ibu sekalian, menarik dari apa yang disampaikan oleh speaker kita, Bapak Agung tadi, bahwa kalau kita melihat akan keadaan negeri yang kita cintai ini, ya korupsi adalah salah satu tantangan yang besar, dan sepertinya ini adalah merupakan sebuah akar pahit dan juga merupakan suatu hal yang menjadi penghambat utama kemajuan dari negeri yang kita cintai ini. Dan disinilah tentunya perguruan tinggi juga mempunyai andil untuk berperan serta memegang peran yang strategis. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa kampus adalah tempat untuk mencetak para pemimpin masa kini maupun masa depan. Nah, karena itu dari apa yang saya tangkap dari pemateri kita pada hari ini, ya, penting sekali pendidikan anti korupsi untuk menjadi bagian dalam pendidikan kita. Kita tidak hanya berbicara tentang hal yang bersifat teknis maupun hal yang bersifat akademik, tetapi juga kita harus boleh membekali para mahasiswa kita atau para penerus kita dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga itu semua akan dapat membangun karakter maupun integritas maupun moral mereka. Nah, dan juga seperti yang dikatakan tadi, penting sekali pendidikan anti korupsi ini masuk dalam kurikulum, baik mata kuliah mandiri, wajib, atau mungkin sisipan. Nah, Pak Agung tadi telah menyampaikan sedikit bagi kita peta jalan ya untuk masuk dalam kurikulum ini, dan saya kira ini adalah merupakan suatu hal yang baik bagi kita, dan saatnya saya ingin kita semua juga ikut berpartisipasi
baik kita yang ada dalam gedung YKN Palangkaraya ini dan juga bagi rekan-rekan yang ada di ruang Zoom untuk boleh masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab atau tanggapan, yang mana proses sesi tanya jawab ini one by one, ya, one by one. Ketika kita bertanya, maka akan langsung dijawab oleh pemateri atau speaker kita, Bapak Agung. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk boleh bertanya secara langsung kepada narsum kita, dan silakan mengacungkan tangan bagi kita yang ada di YKN Palangkaraya terlebih dahulu, ya. Dan saya persilahkan kepada peserta, ya, ada satu, ya, satu aja dulu, ya, one by one. Sebutkan namanya Pak nanti, ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Kosa, dosen di YKN Palangkaraya dengan home base teologi. Selamat sore Bapak Mas Agung. Selamat sore Pak Kosa. Baik, terima kasih untuk materi yang dipaparkan, luar biasa sekali. Di sini mungkin ada satu pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kami selaku dosen begitu ya, misalnya akan mengajar mata kuliah, baik itu nanti misalnya kami akan mengadakan mata kuliah baru seperti pendidikan anti korupsi ataupun dalam sisipan mata kuliah yang sudah ada, apakah itu memang harus ada dosen dengan spesifikasi khusus begitu ya, sehingga maksudnya tidak bisa sembarang dosen yang mengajar, apakah memang harus mengikuti diklat atau pelatihan, atau bahkan misalnya dari KPK sendiri yang harus semacam memberikan sertifikat begitu sehingga boleh mengajar, atau siapa saja dosen dengan materi yang mungkin sudah diberikan ini boleh mengajar. Mungkin begitu Pak yang ingin saya tanyakan, karena pengalaman saya terkait dengan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah yang saya ajar, oikumene atau keesaan gereja, karena mengacu pada persekutuan gereja-gereja di Indonesia, saya pernah mengajar dalam satu pertemuan itu terkait dengan pendidikan anti korupsi begitu ya, dan juga memang di situ saya paparkan salah satunya bersumber dari materinya itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, jadi mungkin itu Pak hanya sebatas sisipan begitu, tapi ya tadi saya sendiri sebagai dosen yang sebetulnya kepakaran atau kualifikasinya itu kan di teologi begitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kosa. Menarik Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan ini menarik sekali. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini memang mungkin kalau kita cari di seluruh perguruan tinggi di Indonesia belum ada major khusus gitu ya. Major khusus yang secara komprehensif mengenai anti korupsi ya. Kalaupun ada pendidikan anti korupsi di beberapa keilmuan itu biasanya yang paling sering hanya ke tema khusus gitu ya. Misalnya di Fakultas Hukum, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu ya. Tapi tema-tema khusus gitu ya. Itu pun satu atau dua mata kuliah khusus gitu ya. Misalnya kalau kita bicara di Fakultas Hukum itu seringnya masuk di tindak pidana khusus gitu ya. Selain ada tindak pidana khusus yang lainnya selain anti korupsi digabung gitu ya. Ada juga yang kemudian lebih progresif terkait anti korupsi, tapi memang aspeknya aspek tindak pidana korupsinya, jadi terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi, tapi bukan aspek yang holistik terkait di sana ada pencegahan korupsi gitu ya, pendidikan anti korupsi nggak ada. Di FISIP banyak juga mata kuliah anti korupsi gitu ya dengan background FISIP, misalnya terkait pemerintahan dan anti korupsi. Banyak sekali yang mata kuliah seperti itu. Dari yang tadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kosa, yang kami sampaikan ada 1.900 perguruan tinggi, termasuk yang paling banyak dari FISIP. Ada sosiologi korupsi. Jadi, tapi masih aspek-aspek tertentu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya dari sisi kami sampai saat ini belum menetapkan, Bapak Ibu sekalian menetapkan kualifikasi standar untuk pengampu pendidikan anti korupsi. Tidak ada. Pada awal-awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mendorong pendidikan anti
korupsi berdasarkan Perpres 55 tahun 2012 yang dilakukan adalah melakukan secara masif gitu ya, secara masif kegiatan penguatan kapasitas atau pelatihan. Dulu istilahnya TOT, Trainer of Trainer gitu ya, Training of Trainer gitu. Ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi pada saat itu kurang lebih hampir setiap tahun itu 1000 dosen dilatih dan berlangsung kurang lebih 5 tahun, hampir 4.500-an saat itu dilakukan dan KPK juga melakukan hal yang sama. Jadi mungkin Pak Kosa, Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh memang implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini kebanyakan memang dilakukan oleh teman-teman dosen yang pernah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas atau pelatihan, baik itu yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dalam hal ini Kemdikbud atau Dikti Saintek gitu ya, kalau dulu Kemristek Dikti, dan juga yang dilakukan oleh KPK. Ya, jadi tidak ada standar khusus gitu ya. Yang kedua, salah satu contohnya itu di Poltekkes. Poltekkes itu memberikan pilihan standarnya selain mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, oleh KPK maupun lembaga lain termasuk internal kampus atau internal kementerian lembaga eh, pembinanya, misalnya Poltekkes Kemenkes itu di bawah Kementerian Kesehatan melakukan pelatihan, maka bisa mengampu pendidikan anti korupsi atau yang memiliki sertifikat penyuluh anti korupsi. Ya, sertifikat penyuluh anti korupsi ini Pak Kosa adalah salah satu sertifikasi BNSP yang pelaksananya lembaga sertifikasi profesinya KPK. KPK punya dua profesi gitu Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh atau dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi anti korupsi yaitu penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Nah, kalau memiliki sertifikasi ini bisa mengajar pendidikan anti korupsi. Beberapa kampus mensyaratkan seperti itu. Nah, untuk apa namanya mendapatkan sertifikat ini dengan cara uji kompetensi, baik uji kompetensi ini bisa melalui jalur rekognisi, jadi pengakuan karena pernah melakukan kegiatan semacam pengajaran, penyuluhan. Tadi Pak Kosa menyampaikan ya di kegiatan apa tadi Okumene gitu ya, pernah menyampaikan terkait anti korupsi itu bisa dianggap sebagai aktivitas atau kegiatan penyuluhan anti korupsi, Pak. Jadi bisa kemudian mengajukan sertifikasi ke KPK. Ya, jadi nanti di KPK bisa mengajukan melalui jalur roket rokinisi gitu ya, pengakuan pengalaman. Nanti Bapak Ibu nanti diminta untuk ada e-learning gitu ya, belajar-belajar materi yang materi tadi disampaikan sebagian sudah ada di sana, kemudian nanti akan di-assessment berdasarkan bukti-bukti pengalaman yang ada. Ada juga dari jalur pelatihan. Jadi jalur pelatihan, kemudian pelatihan yang diadakan KPK misalnya, kemudian setelah itu kemudian mengajukan sertifikasi. Ada juga Bapak Ibu sekalian sekarang yang lagi didorong adalah jalur pendidikan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ikut pendidikan anti korupsi atau mata kuliah pendidikan anti korupsi di kampus itu bisa mengajukan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nanti menjadi semacam ijazah pendamping kelulusan gitu ya. Jadi kami mulai masuk ke sana mendorong gitu ya, mendorong mahasiswa yang ikut pendidikan anti korupsi di kampusnya masing-masing itu kemudian mengajukan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Itu Pak Kosa dan Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya belum ada standar, tapi standarnya adalah biasanya kami dorong bahwa yang bersangkutan itu ikut pelatihan. Jadi ikut pelatihan dosen pendidikan anti korupsi dan insya Allah KPK secara reguler tiap tahun mengadakan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya nanti IAKN Palangkaraya, Manado, Toraja gitu karena ini mungkin ingin bareng-bareng ya, ingin bareng-bareng melakukan penguatan kapasitas bagi dosen yang akan ngampu, nanti bisa kolaborasi dengan KPK. Jadi
kolaborasi dengan KPK, kita lakukan kegiatan penguatan kapasitas gitu, Bapak Ibu sekalian, dan sekarang ini saat ini sangat mudah gitu ya, kegiatan bisa dilakukan secara daring gitu ya Bapak Ibu sekalian, daring nanti dari dosen-dosen atau calon dosen di IAKN Palangkaraya, Manado, Toraja, mungkin ada dari IAKN yang lain, narasumbernya baik itu dari KPK atau dari praktisi-praktisi yang memang bukan dari KPK tapi biasanya memang memiliki kepakaran di bidangnya. Misalnya nanti terkait tindak pidana korupsi kami undang biasanya pakar hukum pidana yang mudah menyampaikan di kampus. Kalau terkait bagaimana aksi anti korupsi mahasiswa gitu, apakah itu aksi dalam bentuk kampanye, biasanya kami akan undang praktisi praktisi medsos yang biasa. Perkenalkan, nama saya Riwu. Ya, nama saya Riwu Bulan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, tadi kan itu ada Ya. 12 kalau tidak salah ya, sub CPMK, kemudian ada materi-materinya untuk berapa kali pertemuan, sedangkan kebijakannya itu adalah salah satu kebijakannya adalah disisipkan di dalam mata kuliah umum. Nah, dengan begitu banyak CPMK itu ketentuannya bagaimana? Bisakah kami memilih hanya satu atau dua dari sekian banyak CPMK? Ataukah semuanya harus kami masukkan di dalam struktur kurikulum kami tetapi dibagi ke dalam beberapa mata kuliah atau seperti apa praktisnya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riwulan. Bu Riwo. Jadi ya Bu Riwu ya, Riwu Wulan ya. Ya Bu Riwu. Jadi gini, Ibu, eh, CPMK ya, CPMK yang kami susun ini sengaja adalah CPMK minimal ya. Jadi standar, jadi standar sisipan. Tadi di awal kami menemukan permasalahan, Bapak Ibu, permasalahan bahwa capaian pembelajaran dianggap sudah mencukupi. Nah, kami mencoba mendasarkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, karena di sana udah spesifik cakupannya, Bapak Ibu sekalian. Di sana terkait bagaimana timbul sikap non toleransi, kemudian di sana juga ada aspek pengetahuan ya, informasi publik yang harus diketahui, yaitu terkait keberadaan korupsi, penyebab kegawatan, kegentingan, dan di sana juga diharapkan adanya partisipasi publik. Sehingga mendasarkan itu, Bapak Ibu sekalian, CPMK ini ada CPMK minimalnya gitu ya, CPMK minimalnya gitu standarnya. Nah, pertanyaan Bu Riwu tadi, bagaimana Pak Agung? Apakah memang ini harus atau sebaiknya diambil semua? Betul, Ibu. Jadi kami nanti ke depannya pada saat melakukan pemantauan implementasi pendidikan anti korupsi, salah satu ukuran apakah kampus itu sudah implementasi atau belum, kami menggunakan CPMK ini. Bu. Jadi ada cakupan ini. Apakah CPMK-nya ini nanti gitu ya, nanti sudah terakomodir semua gitu ya di rencana pembelajaran. Nah, untuk implementasinya di mata kuliah, kalau memang kampus atau dosen pengampu itu menganggap terlalu banyak kalau dimasukkan dalam satu mata kuliah tertentu, karena memang hasil diskusi kami dengan teman-teman kami di kampus yang sudah implementasi pendidikan anti korupsi secara sisipan, memang mereka katakan untuk semua materi ini, bahan kajian ini 3 sampai 4 pertemuan, Ibu Ribu, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 sampai 4 pertemuan. Nah, monggo nanti apakah Bapak Ibu pada saat nyusun kurikulum gitu, tim pengembang kurikulum nanti bisa melihat apakah dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, sub CPMK-nya, apakah nanti bisa dimasukkan ke dalam satu mata kuliah tertentu, ya. Kalau mendasarkan apa yang ada di apa namanya, ada yang di panduan Pancasila dan draft
ini memang belum terbit, tapi berdasarkan draft yang ada, Permen Dirjen Dikti itu sebenarnya hanya ke satu mata kuliah Pancasila. Tapi memang silakan kalau nanti hanya dimasukkan di Pancasila atau memang kemudian karena beberapa teman kampus itu kan melihat anti korupsi, apalagi terkait peran serta sebagai warga negara itu banyak pas dengan mata kuliah kewarganegaraan, sehingga kemudian ada yang masuk di Pancasila, ada yang dimasukkan di eh, kewarganegaraan. Apakah mungkin Bapak Ibu bisa mengambil setengah-setengah? Silakan, tapi itu sangat dimungkinkan di praktek. Beberapa kampus sangat dimungkinkan untuk masuk ke eh, dua mata kuliah gitu ya. Kalau memang dirasa satu mata kuliah nggak cukup, tapi memang Ibu di kami memang ke depannya kami ingin bahwa ini standar minimalnya, dan evaluasi di kami apakah kampus sudah implementasi atau enggak nanti mendasarkan pada CPMK ini. Kurang lebih seperti itu, Ibu Riwu. Semoga menjawab. Terima kasih. Bagaimana Ibu Riwu? Ya, terima kasih sudah jelas kata Bu Riwu Pak Agung. Oke. Terima kasih. Di kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di ruang Zoom, baik dari IAKN Toraja maupun IAKN Manado. Silakan raise hand kalau ada. Bapak Ibu di ruang Zoom ada? Mohon izin Pak Agus. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, material pendukung yang tadi saya sampaikan sudah disampaikan, tautannya di chat, silakan dilihat, diunduh kalau ini sudah disampaikan oleh tim ke chat gitu ya, Bapak Ibu, tautannya. Operator? Apakah sudah sampai? Ya, sudah sampai Pak. Ya, siap. Ya, bagi rekan-rekan yang ada di ruang Zoom, ada? Silakan kalau ada. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian berpikir dan juga menanyakan pertanyaan, saya kembali ke IAKN Palangkaraya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Apakah sudah jelas semuanya? Angkat jempol semuanya kalau sudah jelas. Ya, memang apa yang disampaikan Pak Agung tadi luar biasa ya. Ketika saya secara pribadi menyimak, saya sangat jelas mendengar materi yang disampaikan. Dan juga rupanya respon daripada rekan-rekan dosen dan juga peserta yang ada di IAKN Palangkaraya, mereka angkat jempol semua Pak. Ya, berarti. Alhamdulillah. Ya, Semoga Pak kedepannya bisa kami berkunjung ke sana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada di ruang Zoom maupun di IAKN Palangkaraya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Bapak Agung yang telah dengan sukacita menyampaikan materi kepada kita sekalian, terkhusus IAKN Palangkaraya, Manado dan Toraja. Dan apa yang disampaikan ini sangat informatif dan luar biasa Pak. Dan ini nantinya juga akan menjadi bahan pemikiran bagi IAKN Palangkaraya secara khususnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rangkaian acara sosialisasi, diseminasi strategi nasional dan panduan implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi kita pada hari ini. Dan kita mengharapkan ya ini adalah langkah awal untuk kita sekalian. Dan sebelum nantinya saya akan serahkan kembali kepada pembawa acara, saya dan kita semua ingin mendengar closing statement dari Bapak Agung. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agus Iman.
Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pemberantasan korupsi ada tiga resep, ya, tiga resep eh, pemberantasan korupsi, ya. Jadi tiga strategi pemberantasan korupsi biasa disebut tiga cabang atau tripong pemberantasan korupsi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah strategi untuk membuat efek jerah. Ya, dalam konteks ini adalah dengan cara penegakan hukum atau penindakan. Yang ketiga, yang kedua adalah dengan cara membuat suatu sistem di mana atau suatu mekanisme di mana seseorang itu akan sulit untuk melakukan korupsi, ya, yaitu disebut dengan strategi pencegahan atau preventif. Yang ketiga adalah strategi di mana strategi ini mendorong orang untuk tidak terpikir lagi melakukan korupsi. Ya, jadi memperkuat mentalitas moralitas. Ya, disebut sebagai strategi edukasi atau pendidikan. Kalau kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, strategi penindakan itu paling mudah dirasakan hasilnya. Kadang-kadang ketika baru proses penyelidikan atau penyidikan dilakukan aja udah kayak euforia gitu di masyarakatnya, udah kayak kelihatan. Di pencegahan mungkin dampaknya dirasakan lebih lebih lama gitu. Pendidikan lebih lama lagi, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang strategi pendidikan ini diabaikan karena tidak bisa terlihat secara langsung. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa strategi pendidikan anti korupsi ini adalah strategi yang memiliki fondasi sangat kuat gitu ya. Sangat kuat sehingga korupsi itu tidak ada lagi. Banyak beberapa contoh kasus negara yang di mana negaranya itu aspek penegakan hukumnya tidak begitu kelihatan, tidak begitu keras gitu ya dalam bahasa tanda kutipnya gitu ya ancaman hukumannya, tapi dikenal karena edukasinya terkait moral etika sangat bagus, sangat baik dari sejak dini, maka korupsinya sangat rendah. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sesuatu yang kami harapkan, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dukungan Bapak Ibu sekalian bahwa strategi pendidikan anti korupsi ini bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan kita gitu ya, tujuan kita bisa menemukan atau mencapai Indonesia yang bebas dari korupsi, khususnya nanti bisa dirasakan oleh anak cucu kita, itu akan menjadi kenyataan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, peran Bapak Ibu dosen itu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Keberhasilan pendidikan anti korupsi itu juga keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Jadi kami sangat gitu ya, sangat memohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita upayakan nanti melalui pendidikan anti korupsi dalam kurikulum memberikan kontribusi yang besar tercapainya Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, salam kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Agung atas closing statement-nya yang sangat menginspirasi bagi kita sekalian, dan ini akan menjadi pengingat bagi kita dalam setiap proses pembelajaran maupun akademik dan lain sebagainya yang kita lakukan bersama, terkhusus IAKN Palangkaraya dan juga rekan-rekan yang ada di ruang Zoom. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan, saya memohon maaf, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga melambaikan tangan untuk Pak Agung. Ya. Terima kasih, salam, sampai ketemu lain kesempatan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Namun mohon dengan hormat
kepada Bapak Mas Agung Dewanto yang merupakan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita akan foto bersama ya Pak. Izin ya Pak. Untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom untuk membuka kameranya karena kita akan foto bersama. Bu Wira siap? Kameranya ke sana, Dek, 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 Dek. Kamera ke peserta. Peserta. Ya. Berdiri bisa Bapak Ibu, mohon berdiri supaya kelihatan. Ya mohon dan hormat kita berdiri. Yang masih belum buka kameranya, silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Kami hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk pada bagian penutup. Di bagian penutup ini kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Wakil Rektor 1 IAKN Palangkaraya. Dalam hal ini Ibu Dr. Prasetyawati, apakah Ibu ada di ruang Zoom? Ya, karena beliau tidak ada atau belum tiba, kami mohon dengan hormat Ibu Kepala Biro, Ibu Kepala Biro masih ada di ruang Zoom? Jika demikian, kami memberikan kesempatan ini kepada Ibu Dekan FK IPK, dalam hal ini Ibu Dr. Rina Teriasi STH MSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore kami ucapkan kepada narasumber kita dan juga unsur dari yang telah bergabung dari IAKN Manado, IAKN Tarutung, dan juga bagian yang tergabung dalam Satuan Tugas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah bergabung lewat Zoom. Kepada Bapak narasumber dan tim kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena artinya dari tim ini sudah berkenan memberikan pengetahuan, arahan, dan bimbingan bagi kami IAKN Palangkaraya dan juga IAKN Manado serta IAKN Toraja. Dalam hal ini kami bisa artinya menindaklanjuti apa yang sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu dan juga melalui apa yang sudah kami terima secara bersama-sama pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan tenaga kependidikan, unsur pimpinan IAKN Palangkaraya, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu di sela begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan pada hari ini. Namun puji Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu unsur pimpinan sudah berkenan ya meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini. Sekali lagi atas nama IAKN Palangkaraya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Agung Dewanto sebagai Ketua Satuan Tugas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah berkenan menjadi narasumber pada sore hari ini.
atas segala sesuatu yang sudah disampaikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Dan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama rangkaian acara ini berlangsung dan juga selama kita berkoordinasi lewat WhatsApp, kami mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Baik, demikianlah rangkaian acara kita sore hari ini. Sekali lagi, kami dari IAKN Palangkaraya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan kita pada sore hari ini, baik bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di Aula GSG IAKN Palangkaraya. Dengan demikian acara kita selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live, nggih. Ya Pak, baik.